Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikmah di channel kami Sukma Wijalikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai raja-raja demit ya, raja-raja demit di tanah Jawa. Ini cukup panjang sih, jadi mungkin saya hanya akan membacakan. Saya tidak terlalu menjabarkan terlalu detail, tapi saya hanya membacakan saja nama-nama raja-raja di tanah Jawa. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sebenarnya pertama-tama fungsinya apa sih kita mengetahui nama-nama raja di tanah Jawa? Yang pertama fungsinya adalah yang kita ketahui bahwasanya setiap wilayah itu dipimpin sama kerajaan-kerajaan gitu ya. Dan memang di wilayah-wilayah tertentu ada raja yang kuat gitu. Nah, rajanya ini biasanya memang kalau misalnya contoh kita seperti Cilengsi, misalkan nanti teman-teman di kota Palu atau misalnya teman-teman tiba-tiba di mana Palu itu bukan Indonesia, maksudnya di daerah misalkan Banyuwangi yang di Jawa ya, Surabaya misalnya gitu ya, itu nanti izinnya dengan raja izin tersebut gitu. Jadi misalkan kita lagi mau wirid tentang ilmu-ilmu kesepuhan, atau misalkan kita lagi mau mengejar hajat pasien gitu ya, itu kita harus izin kepada raja jin setempat agar pekerjaan-pekerjaan kita itu dimudahkan lah sama mereka, tidak dipersulit gitu ya, hajat-hajat yang kita kerjakan tidak dipersulit sama mereka gitu. Langsung aja, ini karena memang agak sedikit banyak untuk menghemat waktu, kita langsung saja saya listkan ya satu persatu. Mudah-mudahan teman-teman silakan disimak. Dan kalau emang dicocokkan aja, misalnya teman-teman tinggal di daerah Jawa mana, itu bisa mengikuti. Jadi misalkan teman-teman contoh misalkan lagi pengen ngerjain hajat pasien menggunakan ajian A misalkan gitu, itu ngomongnya niat ingsun izin kepada raja jin di mana gitu kan, tempat teman-teman itu namanya tinggal disebutkan, mau kirim al-fatihah 1 kali atau 3 kali atau 7 kali. Lalu setelah itu silakan mengerjakan hajat teman-teman gitu. Ini sama seperti kita bertawasul atau minta izin kepada malaikat hari atau raja jin hari gitu kalau dalam ilmu hikmah gitu. Cuman kalau misalnya di sini dalam ilmu kesepuhan itu bukan tergantung dari raja hari, raja jin hari, atau bukan tergantung dari malaikat hari, tetapi dari wilayah yang kita lagi di mana wilayahnya itu gitu ya. Oke, langsung yang pertama-tama, ampurana sen angetang lelembut ing Nusa Jawi kang merumak saing negara. Jadi setiap kota, atau langsung aja setiap kota raja makhluk halus atau besar gunanya jika bisa mengingatnya satu persatu, mampu untuk menolak ilmu hitam, bisa untuk membantu kesembuhan yang sakit karena guna-guna, pohon dan tanah yang angker akan jadi tawar. Itu salah satu fungsinya. Yang kedua juga untuk bisa untuk mengerjakan hajat-hajat yang sedang kita kerjakan. Kita mulai dari pertama ya, sebelah timur atau Durga Neluh menjaga daerah Majapahit, didampingi oleh Raja Bahu Reksa namanya. Mereka raja makhluk halus di sana yang menjaga Belambangan, disebutkan bernama Sang Balabatu. Sedangkan yang bernama Butalocaya menjaga kota Kediri. Prabu Yeksa menjaga kota Giripura. Nah, gitu ya. Lalu berikutnya adalah Sidogari yang menjaga kota Pacitan. Sidagori, namanya raja jinnya namanya Sidagori ing Pacitan, maksudnya Sidagori yang menjaga kota Pacitan. Lalu Kaduang si Klenting Mungil, kota Kaduang dijaga oleh si Klenting Mungil.
Lalu ada juga namanya Endrayaksa ing Magetan. Endrayaksa yang menjaga kota Magetan. Lalu kota Jenggala, ini saya langsung baca bahasa Indonesianya aja ya, biar cepat. Kalau baca bahasa Jawanya lagi nanti jadi pengulangan ya. Kota Jenggala itu yang menjaga itu adalah si Tunjung Putih namanya. Terus Prangmuka itu yang menjaga kota Surabanggi. Daerah Pananggulan yang menjaganya Abur-Abur. Sapu Jagat yang menjaga daerah Jipang, Cepu atau Blora ya. Terus Sapu Jagat itu yang memegang daerah Jipang. Lalu Madiun kota Madiun dijaga oleh si Kalasakti. Sedangkan si Korep menjaga kota Ponorogo. Oke. Lalu berikutnya adalah Singabarong. Singabarong itu yang menjaga Jagaraga, Jogorogo atau Ngawi ya, Lalu ada Majenang yang menjaga itu kota Majenang atau Kedung Pring Lamongan, itu yang menjaga namanya Trenggiling Wesi. Lalu ada juga Macan Guguh, itu yang menjaga kota Garabogan atau Singosari ya, tepatnya Singosari atau Malang ya. Kalajangga itu menjaga Singosari. Kalau Garobongan itu adalah Jogorogo Ngawi. Lalu Kalajangga itu yang menjaga Singosari atau Malang. Terus Sarengat itu Blitar ya. Sarengat itu dijaga oleh Baru Kuping. Butakurda yang menjaga Butakurda ini berarti daerah Banarawa atau namanya Tulung Agung ya. Yang menjaga itu Kalangbret. Lalu Carup Awor itu menjaga kota Lamongan. Catat ya. Jadi kalau misalkan sudah ditonton, kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh tanya langsung saya, DM saya boleh di Instagram atau ke WhatsApp gitu, karena memang bahasanya agak susah ya saya, karena bahasa Jawa nih kalau saya baca bahasa Jawanya Gurnita ing Puspalaya silempur ing Pilang Putih silancu anang balora gitu. Jadi harus satu-satu nih. Gurnita itu menjaga daerah Puspalaya, lalu Silempur itu menjaga daerah Pilang Putih, Silancu menjaga daerah kota Belora, kota Pagambiran itu yang menjaga adalah Kalasakti. Lalu Kedung Gene itu yang menjaga Nijenggi. Lalu Ki Bajang Klewer itu menjaga kota Lasem Rembang ya. Lalu Ngelasem atau daerah Rembang itu dijaga oleh Kalabrahala atau Sidayu. Kalabrahala namanya. Lalu kota Sedayu Lawas atau Lamongan itu dijaga oleh si Cicing Murti. Lalu namanya lagi ada Ki Jalangkah, itu daerah candi dan kedudukan. Jadi daerah candi-candi di kota tersebut ya. Daerah-daerah Jawa Timur ini ya, namanya Ki Jalangkah. Lalu ada juga Semarang, itu yang menjaga daerah Barat K3. Kota Pekalongan itu yang menjaga adalah Guntur Geni, itu nama jinnya ya, nama raja jinnya. Lalu Sarwaka menjaga daerah Sukawati di daerah Padas yang menjaga adalah Nyai Ragil. Jaya Lelana itu menjaga daerah Suruh. Buta Trenggiling menjaga daerah Tegal. Di kota Tegal juga berkuasa ada namanya Si Gunting Geni. Nah, jadi yang menjaga kota Tegal itu ada dua ya, berarti Buta Trenggiling dan Si Gunting Geni. Oke, lanjut adalah Magelang, kota Magelang. Magelang itu yang menjaga adalah Kisamahita. Lalu Dadungawuk yang menjaga adalah Geseng. Dadungawuk menjaga Geseng. Ki Dadungawuk menjaga Geseng. Lalu Buta Salewah menjaga kota Pajang. Lalu kota Pajang. Lalu Paleret yang menjaga adalah kota Paleret yang menjaga adalah Rajek Wesi. Lalu Kuta Gede yang menjaga adalah Nyai Panggung.
Lalu Pragota itu menjaga Kartasura, kota Kartasura. Lalu Cirebon yang menjaga adalah setan Koberi. Cirebon itu dijaga oleh setan Koberi. Lalu Jurutaman yang menjaga daerah Tegalayang. Jurutaman. Oke, lanjut. Lalu ada Genawati itu menjaga kota Sleman. Lalu Ki Kemandang itu menjaga daerah Wiringin Putih. Si Karetek itu menjaga kota Pajajaran. Sapuregel yang menjaga kota Betawi ya, daerah Jakarta namanya Sapuregel untuk daerah kota Betawi ya. Ki Drusul itu menjaga daerah Banawi. Yang berkuasa di Gunung Agung itu bernama Ki Telekah Ngawang Awang Ki Telekah Ngawang Awang yang di Gunung Agung. Lalu Ki Telapak itu menjaga Ardi Merapi, daerah Merapi. Lalu berikutnya adalah setan Karetek itu menjaga kota Kendal. Lalu Kresna Pada itu menjaga daerah Rangkudan. Lalu yang berkuasa di daerah Wanapeti Palangkarsa namanya. Palangkarsa itu menjaga daerah Wanapeti. Lalu ada Ki Candung yang menjaga daerah Sawahan. Lalu Pelabuhan yang menjaga daerah-daerah pelabuhan itu yang menjaga adalah Ki Duduk Warih. Buta Tukang yang berkuasa di Palayangan. Ini kita bahas sampai 10 dulu. Ini sebenarnya ada sekitar berapa sih untuk nama-nama Raja Jin ini, ada 24 subbab, 24 judul gitu. 24 paragraf gitu. Cuman ini kita baca 10 dulu. Next kita akan, kalau emang ini teman-teman tertarik, kita akan lanjutkan. Kalau misalkan menurut teman-teman kayaknya ribet banget, susah gitu ya untuk mengingat, saya tidak akan lanjutkan ya. Di daerah Tidar dijaga oleh Ki Kalasakti Tidar ya. Lalu ada Ki Pudareksa atau menjaga Sunda. Lalu daerah Ki Krama menjaga Ardi Rebabu. Aji Dipa di daerah Gunung Kendeng yang dikuasainya itu Aji Dipa namanya. Itu Raja Jin Aji Dipa itu di daerah Gunung Kendeng gitu. Nah, sampai di sini dulu ya. Kita bahas ini banyak, ada sekitar 10. Ingatin ya 10 ya. Ini masih ada sisanya 14 lagi berarti, karena ada 24 masalah. 24. Banyak sekali guys ini ya, karena ini nggak semua orang, yang saya takutkan adalah nggak semua orang tuh bisa nyampe di tahap ini gitu. Cuman ya saya akan coba berbagi. Kalau misalkan emang teman-teman merasa bingung atau merasa sulit untuk menggunakan nama-nama ini, saya tidak akan melanjutkan. Kita akan bahas video yang lain atau pemahaman tentang ilmu kesepuhan. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu di video selanjutnya. See you, bye bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Bentar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya. Iya.